Oke, assalamualaikum kawan-kawan seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Awak lo jawab waalaikumsalam. Awak mulai mau tas santai dah kawan-kawan. Kini awak masih di kawanan Bang Arif. Apa kabar Bang Arif? Aman, alhamdulillah. Aman dah up. Alhamdulillah. Kawan-kawan The Plus aman ya. Nah, iya. Aman. Yang spesialnya kini kok awak undang. Terima kasih kawan-kawan The Plus telah menyempatkan waktunya untuk mata-mata jawab di siko. Cuma miss 2 orang kan? Ya miss 2. Minus. Enggak miss. Minus 2 orang. Minus 2 orang. The Plus berapa orang, Bang? Baranam ini, Bang. Baranam. Tapi kalau hitungannya 9. 9. 2-3, Bang. Oh, gitaris yang siapa? Bang Mike ya, basis sama gitaris ya lah ya. Ah, Nah, mau Siri yang Ray. minus gini. Oh iya. Banyak, Oh iya, dia tunggu boleh awak. dulu. Awak dia kenalan dulu semua kawan The Plus. Vokalis Rio ya. Ya Marit. Si Pris kan tak informasikan kawak do. Jadi kok kaberang awak tanya kini jen kawak berang kasih Pris. Rio, yo yang di samping Pris. Roni, Bang. Doni belakang. Roni. Oh, Roni. Gitaris ya. Bang. Yang belakang Robi, Bang. Robi. Oh, Robi. Oke, salam kenal Arif. Ya, Bang. Arif PT ya. Kalau awak lah mau kenal kawan-kawan The Plus ke Bang. Dari Rabu petang awak DM kan. Mau. Oh iya. Lambe tuh Mas. Lambe tuh. Tapi Iya. karyanya lah lama ada nggak mau itu secara personal. Karyanya lah. Secara personal Wak, mungkin tektokan baru kini baru nak. Cuman secara karyanya lah mau juga ada nggak. Untuk The Plus kok jalannya tahun bara kok kawan-kawan. Nah, The Plus ya sama mulai memanjang rambut tadi itu, Bang. Oh, 2009. 2009 ya. 2009 ya. 2009 The Plus. Kalau nggak salah nak kawan-kawan The Plus kok ada beberapa dulu. Awak kan lumayan kenal dake sama si Cat, si kucing. Awal-awalnya cikal bakalnya dari Irbi bukan? Dari Irbi. Ya, Irbi. Awak tahu Rio kok vokalis Irbi? Oh, Awak tahu Rio kok vokalis Irbi Plus dulu ya? Kalau nggak salah awak dulu pernah sobok di Jam Sika, nak. Iya, Jam Sika yang di Suzuya, Bang ya? Basko ini. Yang di Minang Plaza. Bukan yang di Yunan berarti. Oh, Yunan nggak dulu main. pernah. Waktu tuh 2000 barat. Cherry baru-baru tagak sih waktu itu. Waktu awak masih di Cherry tuh, Cherry baru-baru tagak. Cherry Plus tuh tahun berapa ya? Cherry Plus tuh tahun 2005. Bang? Cherry Plus tahun 2000 sampai 2005. 2006. Ya. 2000 sampai masih SD waktu. Semua tuh, wak kelas 1 SMP. Jadi ada filosofinya mungkin tuh Dap. The Plus tegak mulai dari Rio Gondrong, rambut panjang. Jadi mungkin maknanya The Plus kok karirnya pun panjang akhirnya gitu. Amin. Sampai hari kok gitu. Tiga orang kok kalau nggak salah kan saudara kandung nak Mario. Ya. Beda loh, kan bahasa loh. Beda kamar sih beda. Memang sama-sama menyanyi di rumah atau awal. Dimulai dari mana dulu? Ya 2009 kan itu sempat Irbi, Bang. Irbi kita ada udah tidak satu visi dan misi, terus kita untuk berpisah, bentuklah baru ya. Berpisah ya. Terus yang di Irbi dulu Bang Rio ya sama Roni. Dulu sempat mau lah. Ya. Dulu ada Bang
Bang Olan yang Oh, bass. Olan bass Itu ya. di- Ya, itu gabung di 2009 Bang. Mm-mm. 2009. Terus kita 2009 itu maksudnya masih berapa? Berapa? Berlima. Berlima. Itu ada Bintang di drum sama Dara di keyboard. Terus di waktu 2011 berjalan 2011 Bang Olan memutuskan untuk menghentikan karirnya di musik, cari jalan yang lain. Gilang juga hijrah ke Bandung, Dara juga. Jadi kita formatnya ganti si Tinggallah Robi. kami berdua, Bang. Tinggal kami berdua tuh masuk Spiroya, si Robi, Kamar, terus si Ame ya, Ame mengganti Olan, si Ame, si Brewok. Brewok terus sama di terakhir si Ray. Nah, berikutnya baru sebuah freeze. Nah, itu sih Bang. Berarti paling terakhir. Pras ya, Pras dulu. Dari Pras keluar karena hanya memilih untuk lebih fokus ke stand up. Baru masuk Ray. Baru masuk Ray. Oh, Pras Teguh kalau ya. gitarisnya. Dulu gitaris plus dulu. Kalau yang awak The Plusco awak yang pengen tahu tuh perjalanannya adalah apakah dari awal kalau awak kenal The Plusco dengan musik-musik aransemen merecycle lagu-lagu Minang dengan aransemen musik yang kekinian ya yang kekinian gitu kan. Apakah itu memang sudah konsep dari awal atau sebelumnya bukan itu konsepnya, kemudian pada perjalanannya timbullah ide untuk merecycle lagu-lagu daerah khususnya lagu-lagu Minang gitu. Pak sih yang itu perjalanannya kayak gitu. Kalau untuk itu dulu sih sempat pernah terpikir Bang. Itu sempat dengar si Judika itu aransemen lagu-lagu daerahnya, lagu-lagu Medan. Daerah itu. Jadi sempat tapi belum terrealisasi Bang gitu. Kami masih untuk fokus karya gitu. Masuk untuk di YouTube cover lagu-lagu Indonesia dulu Bang. Nah, sembari berjalan baru terpikirkan coba cover lagu Minang gitu. Nah, dan alhamdulillah waktu itu pertama kita Mudi Arau ya. Iya. Mudi Arau. Ya, Mudi Arau. Itu sudah sempat berbagai macam cara Bang. Briefing untuk merombaknya. Alhamdulillah teman-teman alhamdulillah. Sebenarnya juga Bang, jadi di The Plus sendiri pun pas saat kami memutuskan apa sih yang ke di cover gitu kan, apa sih yang beda dari yang lain. Nah, jadi banyak perdebatan pasti ya, namanya banyak kepala kan Bang. Awal itu mau 5 orang, ada 5 kepala. Aku nggak mau lagu Minang, aku nggak mau, ada yang mau lagu Minang. Jadi berdebat. Ya, akhirnya saling menurunkan ego kan, Ya alhamdulillah coba lagu Minang, itulah Mudi Arau pertama Bang. Nah, kan musik di mix antara modern dengan tradisional. Nah, itu loh pertama karena si Fris bisa kan. Coba Fris ini ya semakin kue ternyata alhamdulillah itu pas di lagu Mudi Arau. Itu memang ya anak tulusnya untuk berkarya memang kami pas saat lagu Mudi Arau tuh itulah awalnya awal karya perdana ya. Karya perdana lah Tibonyo untuk recycle ya. Titik baliknya di situ. Jadi karena ada Fris maka tercetuslah ide seperti itu ya. Dari sebelum ada Fris, cuman Fris setelah mulai recording baru Takana kan. Iko isi kayak pensi kayak telepon atau siapa yang bisa gitu kan. Nah baru Takana. Coba si Fris. Pas waktu dulu aku buatnya pas lo tiba Fris Palu Gada kan. Apa lu mau gua ada ya. Ya tanya Jawe ya. Ya awak awal
The Plus itu dari situ yang berkesan tuh sih dari situ sebenarnya dari awal. Ya. Akhirnya muncul karya-karya berikutnya ya kan. Dan awak survei ke beberapa kawan-kawan gitu yang mungkin di industri musik daerah, di industri musik nasional. Baik, sambutan kawan-kawan tuh baik gitu kan, baik. Alhamdulillah. Bahkan Daap, awak kayak Eriko panggil Daap, udah awak mah, ya Daap. Jadi sampai The Plusco gaungnya ke negara tetangga gitu kan. Awak sempat pada satu kesempatan diundang ke Singapura untuk memberikan workshop juga tentang musik tradisional juga awalnya. Setelah awak sampai di situ, ya disitulah bercerita dengan ada ketua asosiasi Minang di Singapura kan. Nah, di situlah ternyata kenal gitu. Tanya Fris awalnya ke awak kan gitu kan. Kalau awak justru tahu The Plusco dulu. Apa judul lagunya itu? Kau tawarkan aku. Oh, apa yang kau lakukan, Bang? Apa yang kalau awak tahu itu tuh awak lihat di YouTube. Sedang sadia gitu, Bang. Itu tahun barat tuh, Bang Rio. 2016 atau 2011 Bang. 2011, Bang. Oh, 2011. 2011. Nah, awak saya lihat video klipnya itu sekitar tahun 2015-2016 lah. Ya, tapi video klipnya memang baru ya, sekitar itulah baru video klip itu, Bang. Nah, video klipnya enggak ada nampak ada awak browsing kan. Ya, memang di take down atau di take down dulu. Iya, kalau lagu apa yang kau lakukan ya judulnya. Itu tuh ya, menurut Wak penggarapannya apik sih dari musiknya, Jaleh tuh visualnya gitu. Termasuk model video klipnya. Nah, menarik lah. Ya, nak menarik awak sih, Bang. Nah, zaman-zaman itu tuh The Plus produksi lagunya apa tuh, Bang? Maksudnya produksi per single atau produksi album? Yang kini. Yang dulu tuh awal-awal jalan lah. Oh, dulu. Nah. Dulu kamu sempat garap ya, mini album. Ya, garap mini album dulu, Bang. Cuman belum terrealisasi, Bang. Masih untuk demo juga. Masih berbentuk demo, masih single aja baru. Nah, cuman kini dengan masuknya Fris mulai dirubah itunya, Bang. Maksudnya itu genre diperbarui lah, Bang. Di recycle balik. Apakah kini The Plus masih tetap konsisten dengan merecycle lagu-lagu daerah atau akan mengeluarkan karya sendiri gitu? Karya ya. Ya, kalau untuk cover bisa lagu-lagu itu kan ya kini kan banyak kendala, Bang. Banyak kendala dari segi pasti harus izin dulu kan. Nah, iya betul. Ya awak pun juga enggak mau kasarnya di awak lama, di yang itu enggak lama kan gitu, Bang. Nah, jadi untuk mendapatkan izin itu agak ribet. Susah sekali. Susah sekali untuk lagu Minang. Nah, jadi apalagi kini orang para pencipta tuh mencari potensi untuk berduit kembali ya kan dengan ya betul. Kayak gini loh ya, daripada memang nggak ada itu awak lo mencoba untuk di lagu daerah awak untuk naik kan, cuman ternyata kayaknya izinnya terlalu ribet, udah awak kini bermain di karya aja loh, Bang. Padahal apa yang awak dapetan gitu kan, feedback yang awak dapetan dari YouTube tuh alun tatutuan sama yang apa yang awak kaluan lah gitu untuk produksi. Betul. Kebutuhan produksinya ya. Ya cuman kan orientasi orang berbeda ya kan. Orientasi orang berbeda dengan kita, betul. Ya, itulah kendala awak di Sumbar tuh mungkin salah satunya. Jadi mungkin kayaknya karya lah. Insyaallah karya. Ya biarlah berdarah-darah untuk karya awak deh, Bang. Yo, mantap tuh sebenarnya. Ala saatnya minimal The Plus kini lah punya fanbase, yakin lah ada fanbase ya kan.
Masanya lah do, penikmatnya lah do, dan menurut awak, ikut analisa awak bodoh-bodoh sih kan, maksudnya dengan lah do fanbase, apapun karya yang dilahirkan di D Plus kini, insya Allah diterima gitu. Insya Allah. Apalagi originalitasnya dijunjung tinggi loh kan. Ini karya saya, ini karya The Plus gitu loh, murni gitu. Yakin Wak tuh. Insyaallah. Wak doaan tuh mah. Terima kasih Pak Arif. Nah, tapi enggak tahu loh Wak Dayo. Karena kini event-event susah. Kan tidak tertutup kemungkinan ya kan. Kalau boleh tahu. Ada misalnya di Siko kan kini momennya momen politik ya. Momen politik. Ya. Sakironyo intinya gitu awak nih nanya red D plusnya mengalu petang-petang. Awak nanya red D plus kalau ke Batambar. Kalau ke Batam kan. Indah awak tadi maksudnya barasi red D plus kasaban nah lo awak kan. Berusaha memperhalus tapi malih awak puta-puta awak lo nampaknya langsung lah. Ya event-event. Kalau event yang memang ada anggarannya gitu. Terakhir Plus main di Batam, di Batam sama Tri kalau nggak salah berapa? Sekitar 10. 10 di luar itu. 10 di luar transport. 10 bersih. 10 bersih. Berapa? 10 di luar 10 transport. ya. Di luar akomodasi Akomodasi lah ya, transport, hotel, makan ya, satu lagi. Ya. Oke. Nah, The Plus kok base-nya kan di Padang kok kawan-kawan. Yang Wak tahu kan zaman-zaman tahun 2000-an tuh band-band Padang tuh lumayan banyak yang berangkat ke Jakarta gitu. Apakah The Plus pernah lo ke Jakarta atau tetap stay di Padang selama perjalanannya? The Plus awal dulu pas setelah Pras masuk dulu pernah Nio coba hijrah ke Jakarta. Kalau coba lah sama label apa dulu coba suara aku dulu itulah dulu bang. Cuman ya enggak sampai ternyata gagal kan, maksudnya bukan gagal, enggak ada kata sepakat, kami balik Padang bang. Nah daripada kami di situ enggak jelek kemangan, kita balik ke Padang gitu bang. Lagian untuk produksi dan segala macam di Padang, awak rasa lah cukup apa kan? Lah cukup bisa untuk bergerak dan kini kok di era yang sosial media tambah berkembang itu tuh untuk jalan promosi segala macam The Plus lah bisa menikmati fasilitas yang ada gitu kan. Ya gini kan malah lebih terbantu lah untuk yang di daerah bang. Kalau dulu kan harus kalau Nio itu harus ke Jakarta, pusat Jakarta kan. Ya, ini dengan adanya media YouTube media platform digital yang banyak gini kok kan. Ya, jadi yang di daerah bisa makin berekspresi lah. Mungkin Iko salah satu bentuk dari kerinduan kami dengan kawan-kawan musisi, apalagi musisi-musisi Sumbar gitu kan. Biar kalau untuk bermusiknya kami di Sipal tidak bisa. Maksudnya berat susah kini kan. Ya minimal masih berbicara tentang musik. Cobalah awak kembangkan ya daap yo. Cobalah kembangkan wacana-wacana awak kok diskusi dengan kawan-kawan, siapa tahu ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ada ide baru di kami kemudian ya kan awak bisa saling menginspirasi kemudian. Kan gitu dasarnya ada podcast kok dibuat ya kan. Betul. Nah, jadi silaturahmi terbangun, apresiasi terbangun, mudah-mudahan karyanya pun jadi nanti. Kan kalau The Plus, insyaallah tuh jadi itu. Kalau The Plus jadi itu. Wah, kami tunggu tuh karya-karya The Plus. Insyaallah bang, cepatnya. Ya. Di samping itu tuh awak selama itu kan kalau untuk anak-anak Sumbar, anak-anak musisi Sumbar yang ada bos-bos-bos awak di Jakarta tuh awak lah berbagi cerita dulu sempat nongkrong-nongkrong. Tapi kalau untuk khususnya The Plus, awak cuma bisa lihat dari jauh aja, makanya awak ajak
Ajak mau tahu nih tahu lo perspektif kawan-kawan The Plus menjalankan sebuah band di industri musik di Padang gitu. Makanya kok penasaran, lebih ke penasaran pribadi sebenarnya kok awalnya. Iya, soalnya sampai Jadi kini gitu. masih produktif itu aja dia kan. Iya. Jadi itu petang Erik cerita itu ya kan. Harusnya patang kan Rio ya. Ya, betul, Bang. Cuman kebetulan Rio berhalangan, kawan-kawan The Plus berhalangan. Kami alihkanlah ke seorang Murdani Kahar namanya kan. Masih kawan-kawan musisi di Jakarta. Dan sampai hari ini masih fight di Jakarta. Dan banyak juga sih cerita-cerita yang mengagetkan dan perjalanannya yang cukup menginspirasi juga lah. Iya. Kalau Dawak pribadi lebih ke semangat sih gitu ya. Kalau lah tuh aku tuh semangat harus dinyanyikan kan. Gitu ah. Bang Arif lebih ke yang semangat tua sih. Oh, masih muda. Hanya orang tua kok dulu ada orang tua nan mudonyo, ada orang tua nan tuanya. Jiwanya masih muda ya. Jadi itu sebenarnya kawan-kawan The Plus lebih ke ya seperti kata Erik tadi, kami pengen ada perspektif lain dari kawan-kawan musisi Sumbar khususnya ya. Dari kawan-kawan musisi Sumbar khususnya perspektif lain bermusik The Plus kok seperti apa gitu. Akhirnya kami punya pandangan yang berbeda loh, spirit yang berbeda loh gitu. Itulah intinya. Ya. Nah, pertanyaan Wak Cik Lai. Ya, Bang. Dulu kan maksudnya hubungan dengan seorang Pras Teguh, siapa yang tidak kenal dengan Pras Teguh hari ini ya kan? Nah, artinya kan Pras Teguh kok bukan orang lain lah di The Plus gitu kan. Nah, kira-kira apa bentuk kerjasama yang pernah dijalin mungkin Jojo seorang Pras Teguh atau mungkin Pras Teguh pernah menawarkan apa gitu untuk masa depan musiknya The Plus kayak gitu yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Mbak kira-kira kan kawan. Ya kalau sama Pras ya kan ini karena dari hubungan itu sih Bang. Dulunya Pras lagi getol-getolnya ngeband lah, lagi ngejar-ngejar pengen ngeband, tapi ternyata ada tantangan lain ini harus memilih, jadi antara setup dengan band. Nah disitulah karena dulunya si Pras meninggalkan teman-teman bandnya, alhamdulillahnya sukses gini, jadi dia masih ingat lah sama kawan-kawannya kan, sama The Plus. Saya kerjasama untuk beberapa video, jadi untuk beberapa lagu Pras membantu untuk produksinya itu sih Bang. Tapi Bang tadi kan Bang Erik sama Bang Arif sama tanya. Iya. Kan? Pertanyaan cek. Apa tuh Pres? Menurut PT sama Bang Erik mungkin enggak? Tadi kan impiannya adalah band Sumbarku yang jadi kan. Dan mungkin enggak ini jadi tapi ini stay di Sumbar. Bisa. Mungkin. Bisa Bana. Kini sosial media sangat besar pengaruhnya kalau Acel lihat. Sangat bisa. Anda harus ke Jakarta gini tuh. Maksud awak tadi itu awak tetap misalnya kan kawan stay di Padang ya udah besarnya ndak harus ke Jakarta do gitu. Karena kini Jakarta tuh bukan jadi barometer lagi. Kalau Acel lihat yo. Ndak jadi apa mungkin kalau untuk Atibonya tuh entertainnya memang ruangnya lebih banyak di Jakarta gitu kan, wadahnya lebih banyak di Jakarta karena banyak TV nasional mungkin kayak gitu kan. Tapi kalau untuk membesarkan sebuah nama, harus ke Jakarta gitu. Harus ke Jakarta. Kalau menurut sangat awak, bisa, Fris. Sangat bisa. Kalau Dawak ya. Kalau menurut awak, pandangan awak pada tahun awal 2000-an tuh banyak band ke Jakarta karena pertemuan yang dikaja tuh TV nasional. Yang kedua manajemen atau label lah, yang dicarinya label. Ini tuh peran TV nasional kok di musik agak bergeser, digantikan oleh platform yang digital yang baru-baru. Terus kerja manajemen di label kini lah bisa dikakoknya dek internal band tuh aja lihat. Jadi
secara kinerja band-band yang di daerah pun bisa jalan. Dan Wak saya lihat pun misalnya contohnya gitaris kota Sela itu kan yang pindah ke Jogja, pindah ke kampung. Ya. Sela on Seven kan ya memang base-nya di Jogja. SID. Tergantung apanya ya saya lihat. Tergantung apa target yang dicari kawan-kawan sampai jangkauan untuk mencapai target itu tergantung itu. Nah, The Plus kok awak saya lihat video klipnya batangku di akun YouTube 3. Itu project apa tuh, Bang? Oh, kapan kau pulang kan lagu? Kapan kau pulang, Bang? Aku pulang itu 2 tahun yang lewat lah, Bang. 2 tahun yang lewat. Jadi ikut kompetisinya, Bang. Jadi itu kompetisi. Nah, ikut kompetisi. Ya, alhamdulillah gue terpilih 10 besar ya. 10 besar. Se-Indonesia, terus recording saudara itunya dari Tri, Bang. Kayak promo. Recordingnya di mana, Bang? Di Jakarta gitu, Bang. Di Jakarta. Arson Studio. Berarti video klipnya guys orang Tri itu yang menggarap. Orang Tri yang saudaranya. Jadi waktu itu kami sekitar 2 minggu. Ya, semingguan lah di situ, Bang, untuk produksi. Terus baru balik ke Padang. Untuk promonya dari nyo saudaranya. Insyaallah terulang ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan terulang. Berarti kawan-kawan The Plus kini kok kalau untuk produksi visual ada tim berarti ya? Ada tim berarti. Alah ya. Oh ya, awak cari visual The Plus mantap-mantap, layak lah dan profesional Pak Dewa. Nah, untuk selanjutnya mungkin Wak ni tanya lebih ke teknisnya The Plus kok. Dalam teknis produksinya lah, awalnya tuh proses pembuatan lagunya kawan. Kalau untuk teknisnya kami yang jelas kalau misalnya kami brief dulu, Bang. Brief dari misalnya kalau kayak cover batang lagu apa dulu yang bakal cover. Jadi ditentukan dulu lagunya kan. Tentukan lagunya, terus kemungkinannya itu dibahas juga, Bang. Kemungkinan kalau Iko mungkin terlalu ribet carilah yang paling pas dulu kan. Segi apapun, jadilah terbayang. Mulai digarap briefingnya memang bersama, Bang. Jadi ya saling adu argumen lah. Kok gitulah. Serunya kadang di situ, Bang. Memang di situ seru ya serunya di situ lah. Jadi saling bertukar pikiran lah kan. Jadi chemistry-nya lebih dapet. Terus bukan memikirkan surang-surang, jadi memang dipikirkan bersama lah itu saudaranya. Yang nulis lagu siapa kebanyakan, Bang, di The Plus? Oke, Bang. Yang galau. Galau ya. Coba putuyan, Bang. Iya, Bang. Ngecok ini tingkat tapang, Bang. Itu kalau buat produksi demo tuh di home recording sana. Iya, Bang? Ya, di rumah. Setelah itu baru ke studio recordingnya ada beberapa saya lihat di tempat Bang Cimai, atau sadunya lagu The Plus di studio Bang Cimai. Enggak, paling cuma kalau kira-kira kebanyakan untuk mixing aja sih. Mixing. Proses finishingnya sih di situ ya. Ya, finishingnya aja. Edit lah selesai saudaranya kan, pokoknya lah take, edit, lah dirapikan, jadi tinggal mixing aja gitu. Tapi ada beberapa materi The Plus yang bikin surang. Ya, ada beberapa yang di mixing surang juga, Bang. Nah, kalau secara influence musiknya kira-kira The Plus kok influence-nya kama kini kok? Toto, Bang. Itu Toto kalau untuk kita yang apanya. Terus ada Novo Amor. Ambil untuk kita banyak yang voltnya Novo Amor. Terus kalau kita lebih ke yang lain itu ada Coldplay pasti. Britpop lah ya. Ya.
Terus ada live house, ada Bang, Live house. terus Carpark North. ya Carpark North, Dog Try, Carpark North. ya Sesuai, Pak. Carpark North, Sesuai. Dog Try. Oh, memang penggemar band-band Denmark, Pak. Kalau pribadi. Iya, Bang. Banyak lah Bang, lebih apa sih yang Banyak ya. band-band indie juga Bang. Terus tadi sih lebih apa band-band indie yang masih ada contohnya ada Holocaust, nama bandnya itu apa sih yang bisa diambil gitu. Jadi lebih banyak referensi dicomot-comot, Iya. dikembangkan lagi. Iya. Ya. Semakin banyak semakin kaya ya. Samulai, Iya. di Gampo. Iya PT. Soalnya di Deplus kan kini tuntutannya berbeda kan. Iya. Iya. Sebelumnya. Main drum, main gitar, gini main keyboard kan. Jadi agak banyak beraja nanti sama daap gitu. Sama-sama beraja, Pak. Awak enggak pemain keyboard gitu. Awak bisa stay ya, Pres. Kalau Eriknya orientasi bermusiknya lah berbeda karena nyo kini musiknya memenuhi permintaan klien. Erik lebih ke situ kini kan. Lebih ke memenuhi permintaan klien gitu kan. Tapi sebenarnya apanya baguno, influence-nya sebelumnya baguno deh sih sebenarnya. Kayak gitu. Beda. Dan itu sebetulnya sesuatu yang baru dari Erik yang wak lihat. Kalau kami di Ziva, aku cerita Ziva les dek kayak. Erik kok orang yang berproses tidak bisa digaduh. Orangnya tidak bisa digaduh. Hanya karena seorang ini udah gaduhnya. Tapi selesai kayak gitu. Selesainya itu modelnya adanya. Nah, tapi kini dia harus melawan dirinya seorang semenjaknya jadi ya musik produser, sejak menjadi musik director gini kok dia harus melawan dirinya seorang karena dia tidak bisa bermusik seperti itu Ledo. Karena apa? Yang dipuaskan klien kan. Ya, ada orang bang buat jingle misalnya. Atau gitu acara-acara yang kebutuhannya untuk live di CNN, hanya harus capek produksinya, jadinya tidak bisa berdasarkan mood Ledo kan. Harus by klien. Dan deadline-nya babayo model itu Erik ini. Nah, awak memantau band-band di kampung kok salah satu apa lo kok Bang Arif perbandingan lo deh Wak nak. Saya lihat kawan-kawanku jalan. Jadi motivasi lo deh Wak. Dan harus lo tetap berkarya untuk kawan-kawan lo maju gitu kan. Iya. Pokoknya terpacu Wak kan. Iya, lumayan sering juga nonton karya-karya band-band di kampung. Awak pun kini kok di Batam pribadi awak ya. Model dulu misi awak kini gitu. Ada baik proyekannya kawan-kawan. Ya udah awak buat selah dulu. Terlepas dari orang Nio Suko, Nio ndak, Nio Tarimo, ndak urusan orang lah. Yang penting awak dulu kayak gitu. Sedang maju coba kayak gitu. Sedang proses model dulu awak kini. Tapi kalau ditanya hati yang saban nanyo, awak masih penasaran dengan industri ku sebenarnya. Masih gadang penasarannya, masih penasaran benar gitu lah. Tapi ayo berharap juga sebenarnya adalah dari awak di Sumbar tuh gitu lah. Karena kansnya gadang tuh di Deplus tuh serius ngecek ndak. Bukan karena awak kenal si Pris yo. Itu memang harapan awak benar gitu lah. Harapan awak benar bukan bermaksud apa-apa, ndak ada maksud apa-apa ada. Itu keinginan terbesar awak gitu lah. Awak Iwana Niwado dari Sumbar tuh besar gitu. Tapi secara musikal kalau saya lihat ada plus chemistry-nya lah kuat. Secara musikal. Mungkin secara mental awak nak tahu karena awak tahu si Pris orang saya yang awak kenal baru kan. Secara mental, secara tipunya yang lain-lainnya gitu kan. Mungkin kawan-kawan yang lebih tahu dan. Ya. Nah, itu. Kalau secara musikal lah, The Plus ala sangat kuat, chemistry-nya lah kuat benar. Lah kuat benar tuh. Ya. Ya mungkin dah punya pandangan lain lo mengenai itu gitu kan silahkan.
Kalau awak rasa gini, kalau band musisi kini lah bebas nih buat apa saja tanpa ada tekanan dari eksternal. Kalau zaman-zaman dulu, lah kalian harus kiko. Ya. Inilah lah lebih merdeka, Wak, saya lihat kan, lah bebas lah. Jadi dalam minggu kok ya, The Plus ya karyanya. Tunggu deh, Bang Arif. Awak tuh Nio yang update taruh dah up. Iya. Gitu kan? Yang update Wak. Iya, Dulu orang tuh ndak Nio awak tuh kan. Siapa aku kini juga. Ndak Nio awak Siap, kan. Aring. Kan waduh. Insyaallah. Sehabis kompetisi inilah PT. Iya. Jadi kompetisi kok online saja tipenya. Ya, Virtual. Insya Allah dari kan ya virtual. udah 100 besar ya PT. Ah. Nah, jadi pas 10 besarnya baru di karantina di Jakarta. Oh gitu. Karantinanya di mana tuh? Ndak di Wisma Atlet tuh kan? Nah, jadi kami main band. Pay swab saya ke Jakarta ya. Iya. Belok-belok aja jauh. Ya. Ya mudah-mudahan sampai ke Jakarta, ya kan? Sampai ke Jakarta. Bisa Berkabar Sobo Erik. kawan-kawan kalau ke Jakarta. Ya. Insyaallah. Oke kawan-kawan, terima kasih waktunya kawan-kawan The Plus. Sama-sama, Bang. Semoga rencana-rencana ke depan lancar dan sukses. Amin. 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 Oke. Bang Arif, makasih banyak Bang. Abang-abang The Plus. Sama-sama. Udah up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.